Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai digital entertainment atau disebut hiburan digital. Nah, apa itu hiburan digital? Nah, hiburan digital diklasifikasikan dalam 3 jenis utama. Yang pertama adalah hardware, kemudian adalah software, dan yang ketiga ada yang namanya service ataupun layanan. Nah, klasifikasi ketiga ini itu adalah jenis utama di dalam sebuah hiburan digital. Ya. Kemudian ada juga yang namanya diklasifikasi dalam berbagai bidang. Ya, yang tadi 3 jenis utama sekarang dalam berbagai bidang. Apa saja? Yang pertama game komputer. Ya, ada juga yang namanya musik digital, kemudian film digital, dan yang terakhir adalah high definition televisi. Nah, keempat klasifikasi di dalam bidang ini mungkin kalian sudah memahami ataupun yang lagi tren ya. Kalau kita bicara lagi tren saat ini adalah game komputer, adalah game berbasis komputer, baik dia berbasis desktop maupun berbasis mobile ya. Nah, tapi saat ini ya yang lagi trennya adalah berbasis mobile ya, mobile, sehingga jarang sekarang ada untuk misalkan untuk usaha-usaha warnet sekarang menjadi menurun. Karena apa? Karena sekarang game udah berbasis mobile. Nah, dulu banyak game yang berbasis desktop, belum banyak yang berbasis mobile. Tapi saat ini karena game menjadi primadona saat ini ya, baik dari kalangan anak kecil ya, dewasa maupun orang tua, itu sekarang lagi demam game ya, mabuk game istilahnya. Nah, tetapi yang tidak kalah lagi adalah musik digital. Nah, musik digital ini otomatis tidak lepas dari hiburan juga. Otomatis musik ini pasti, kalau game mungkin ada bosannya ya, tetapi kalau musik tidak ada bosannya. Nah, itu adalah hiburan yang memang tidak bisa kita lepas. Contohnya adalah musik tadi ya. Di dalam perjalanan kita pasti mendengarkan musik. Pada waktu kita sendirian pasti kita mendengarkan musik ya. Pada waktu kita mengerjakan pekerjaan pasti dibarengi dengan musik, baik itu musiknya klasik maupun musik jenis musik apapun ya. Yang jelas musik adalah salah satu hiburan yang memang tidak bisa dihilangkan ya. Nah, kalau film digital ini adalah sama hiburan juga, tetapi biasanya kita akan melihat film-film yang menarik aja menurut kita. Kalau tidak menarik ya kita tidak akan menonton film tersebut. Sehingga film digital ini dia tergantung instruksi filmnya seperti apa, lagi ngetop, ataupun kalau filmnya film biasa ya jarang ditonton ya. Tetapi kalau filmnya lagi tren ya pasti orang akan berbondong-bondong menonton film tersebut. Apalagi sekarang yang jenisnya Korea ya, film Korea banyak digandrungi anak-anak muda ya. Nah, kalau kita bicara tadi yang pertama, kalau dari jenis utamanya itu kan ada hardware, ada software ya. Nah, ada yang satu lagi adalah layanan service ya. Sekarang kita bicara masalah hardware. Nah, kalau kita bicara masalah hardware, sebenarnya kalau kita di konsol game itu banyak macam. Ada namanya PlayStation, ada namanya Xbox, ada namanya PSP. Nah, PlayStation saat ini mungkin berkurang ya, mungkin agak berkurang diminati, tetapi tetap ada, masih ada PlayStation, ada yang sampai PS5 ya mungkin ya saat ini ya. Artinya walaupun peminatnya kurang, tetapi mereka tetap mengeluarkan produk-produk terbaru. Untuk apa? Untuk menarik peminatnya lagi. Karena ini adalah dunia hiburan digital. Ya. Nah, kemudian Xbox juga sama ya, tetapi tidak terlalu banyak orang menggunakan yang nama Xbox ya. Kalau PSP ini juga sama ya, sama seperti PlayStation sebenarnya. Lagi tren-trennya dulunya, tapi sekarang udah mulai ditinggalkan. Karena Karena sekarang udah beralih ke mobile tadi, game berbasis mobile ya. Seperti
FF, kemudian Mobile Legend, ya banyak lagi yang lainnya. Tapi yang jelas kalau game yang bersifat ya ada perangkat, ya, kan ribet tuh. Kalau kita mau main ya kita bawa ke rumah temen, PlayStation-nya segala macam. Tetapi kalau kita berbasis mobile, ya semua orang pasti mempunyai HP, semua orang pasti mempunyai namanya handphone, ya handphone jenis apapun, selagi dia berbasis Android, ya udah kita pasti bisa memainkan game tersebut, ya. Selain itu dia simple, bisa dibawa kemana-mana, ya. Tapi kalau kita dalam bentuk hardware kayak gini, ya seperti contoh ada di depan Anda, nah itu agak ribet, ya. Saya rasa agak ribet, ya. Tapi kalau kita untuk stay di rumah sambil main ini nggak masalah. Tetapi kalau untuk kita sering berpergian, ya kita sering pergi kemana-mana, ya saya rasa untuk PlayStation itu tidak cocok, ya. Kemudian ada namanya game server. Game server ini sebenarnya sama, ya hardwarenya yaitu online game server, ada WAP dan 3G game server, ya dia apa, dia hampir sama, jadi tapi dia gamenya berbentuk game server, ya. Kemudian ada movie render farms, ya. Ada digital music player. Nah digital music player ini kalau dulu namanya Walkman, ya mungkin saya nggak tahu kalau zaman kalian pernah dengar nggak yang namanya Walkman. Walkman itu kalau kita biasanya dengar dia ukurannya agak gede, ya agak gede segepal tangan lah, segepal tangan. Terus kalau kita mau dengar musik ya kadang-kadang kita pakai kaset, ya kaset yang pakai pita itu, ya gulungan pita. Nah kita dengerin itu. Walkman juga bisa untuk kita ngerekam segala macam, ya. Tapi sekarang udah canggih. Sekarang ada namanya MP3 yang misalnya kayak iPod, ya. Jadi banyak macam. Ya, contohnya seperti itu. Masih banyak nggak sekarang yang dipakai? Masih. Terkadang iPod ini digunakan orang untuk mendengarkan musik sambil olahraga, lari pagi segala macam, ataupun lagi berkendaraan atau segala. Tapi yang jelas yang saya lihat yang banyaknya adalah dibawa pada waktu orang berolahraga pagi, ya kan ada tempat menaruh iPodnya, udah kita sambil lari pagi kita dengarkan musik. Nah itu yang banyak, ya yang didengarkan orang, ya. Nah kalau untuk software, ya, hardware tadi kan udah artinya alat, ya alat untuk alat di dalam dunia hiburan digital. Nah sekarang kita bicara masalah software. Nah software adalah sebuah perangkat lunak yang ada di dalam hardware tersebut, ya. Di sini ada misalkan judul game, ya, misalkan game Mobile Legend. Nah Mobile Legend tadi itu adalah software, ya dimana kita harus menginstal aplikasi game tersebut ke dalam hardware kita ataupun ke dalam handphone kita, ya, ke dalam PlayStation kita, seperti itu. Jadi software itu, ya software itu bersifat perangkat lunak, ya. Nah software untuk rendering dan mengedit adegan digital. Nah software untuk rendering ini banyak macamnya. Jadi orang untuk membuat game itu banyak softwarenya. Jadi mungkin kita hanya sebagai pengguna, kita hanya bisa memainkan, ya. Tetapi kita tidak bisa melakukan apapun terhadap game tersebut. Tetapi bagi pengembangnya, dia akan dia dapat melakukan pembaharuan terhadap game yang dibuatnya, ya. Ya. Baik dia akan merendering ulang ataupun mengedit adegan-adegan game yang memang ini kurang menarik nih, akan saya tambahkan ini. Nah, ya seperti itu. Itu kalau kita bicara masalah software. Nah, kalau kita bicara masalah layanan ataupun service, ya layanan game online, ya service. Nah layanan game online ini apa aja sih? Ya Play Store tadi. Ya Play Store itu bisa layanan game online. Jadi di mana kita mau mencari game yang kita inginkan, yang kita ingin mainkan, nah kita dapat mendownload di yang namanya Play Store, ya. Nah kemudian kemudian pusat download untuk spesifikasi peralatan genggam tertentu, ya. Ini juga sama, ya. Kemudian ada juga misalkan layanan service, misalkan kita bicara masalah di game, ya. Di game itu misalkan kita butuh yang namanya senjata, ya.
Nah, untuk membeli senjata itu ada layanannya, tempat di mana kita membeli, ya, untuk membeli peralatan tempur di dalam game tersebut, misalkan baju ataupun senjata ataupun apapun jenisnya. Ya, saya sih kurang memahami ya untuk game itu sendiri. Kenapa? Karena saya memang tidak begitu suka, tidak begitu hobi lah untuk game ya. Tapi kalau anak saya ya luar biasa, pagi-pagi juga udah minta dibukain game. Dia mainnya game FF ya. Saya udah mulai pusing tuh. Kalau anak kecil udah main game udah susah saya untuk mengaturnya. Tetapi ya daripada dia bermain yang tidak, artinya ya susah kita ngontrolnya ya. Tapi tetap ada pengontrol, ada batasan waktu untuk bermain gamenya. Ya balik lagi seperti ini ya. Layanan. Jadi layanan ataupun service adalah tempat di mana kita berhubungan dengan service, layanan, nama juga layanan, ya, pelayanan gitu loh. Nah, kemudian ada tempatnya juga, tempat atau musik online. Apa itu? Seperti iTunes, banyak macam ya, banyak macam. Mungkin kalian ini udah paham contoh dari toko musik online-nya. Banyak macam ya. Kalau kita bicara ini, nah iTunes itu bisa kita download lagu-lagu yang kita inginkan. Nah ini contoh game ya, game tembak ya, mungkin seperti FF ya. Kalau Mobile Legends ya pertempuran petualangan. Nah kalau FF itu kita berperang, semacam game perang. Saya kurang ya, tapi ya itulah ada contoh-contoh hiburan digital yang memang saat ini menjadi booming ya, mengalahkan game-game ataupun hiburan-hiburan yang lain. Nah, walaupun sebenarnya musik tidak kalah juga. Kenapa? Karena musik sepanjang masa orang tetap butuh yang namanya musik, butuh yang namanya hiburan, yaitu musik. Kalau game ini ada bosannya. Kalau saya udah main game ini, saya bisa beralih ke game yang lain. Nah, tetapi kalau secara umum, game itu memang menjadi prioritas utama saat ini untuk anak-anak muda. Ya. Nah, kalau kita bicara masalah game komputer itu ada beberapa platform yang berbeda. Ya, Yang pertama game PC. Ya, ada namanya game konsol, ada namanya game online, ada namanya game kecil untuk peralatan genggam. Ya, game kecil untuk peralatan genggam ini ya, kita bisa bilang PSP itu termasuk kayaknya ya dalam genggaman ya. Ada dulu kalau HP N-Gig ya, pernah dengar namanya HP N-Gig ya. HP N-Gig itu memang untuk game ya. Jadi untuk megangnya itu enak. Itu biasanya kita bermain game yang ya, tapi gamenya masih game jadul lah, bukan game seperti game online sekarang ini ya. Nah kalau game PC ya banyak ya, game PC juga banyak, layanan untuk game PC juga banyak ya. Tinggal kita searching aja di Google game PC, dia akan muncul, terus kita bisa mainkan langsung di PC kita ya secara online. Nah ya, game online apa aja ya, game online yang saya bilang tadi, game online ada seperti kayak Mobile Legends, FF dan sebagainya ya. Nah kemudian game komputer juga mempunyai yang namanya target yang berbeda. Apa aja sih target yang berbeda? Nah ada banyak macam, ada banyak contoh ya. Misalkan diantaranya adalah game sport, ada namanya game action, ada namanya game kartu, ada namanya game simulasi ya, RPG ya. Hal-hal seperti ini pasti kalian udah nggak asing lagi ya. Pasti saya nggak asing lagi untuk game ya. Game sport kayak balap mobil, balap motor, sepeda kan ada. Game action kayak tembak-tembakan, perang-perangan segala macam ya. Game kartu ya kayak kartu domino segala macam kan ada game-gamenya ya. Kemudian game simulasi kayak kita belajar naik mobil, menggunakan game simulasi namanya ya. Banyak sekarang yang namanya hiburan ya, bukan seperti kayak dulu ya. Kalau dulu hiburannya cuma televisi, artinya kita hanya nonton film-film ya, lebih ke filmnya ya, sama radio ya, itu hiburannya ya. Tapi sekarang game sama musik itu menjadi prioritas ya. Nah kemudian terhubung dengan acara TV, kartun dan komik. Nah itu ya,
terhubung dengan acara TV, kartun dan komik. Banyak sekarang hiburan-hiburan kartun ya, terutama film-film kartun ya. Dan juga komik ini bisa kita baca secara online ataupun kita beli buku ya, itu bisa juga. Nah, game tidak hanya untuk anak laki-laki ya, benar-benar. Jadi game itu dibuat bukan hanya untuk anak laki-laki. Dulu orang mindsetnya game ini hanya untuk laki-laki, tetapi sekarang tidak. Malahan banyak anak perempuan itu main game ya. Kalau dulu kan dibedakan permainan anak-anak laki-laki, permainan anak perempuan. Sampai sekarang anak laki-laki dan anak perempuan bisa bermain suatu permainan yang sama. Contohnya tadi game. Ya, game FF pertarungan itu banyak kok anak perempuan, anak cewek bermain ini game ya. Malahan bisa mengalahkan anak laki-laki permainannya. Ya, luar biasa ya. Jadi sekarang memang teknologi memang luar biasa merubah mindset seseorang ya. Menjadi bisa jadi ya tergantung kita kita melihat dari segi positif maupun segi negatifnya. Jadi tergantung kita mau arah kemana, ke positif ataupun negatif. Nah, kalau ke negatif ya dari pagi sampai ke pagi kita hanya bermain game aja. Nah, kita tidak bisa melakukan apapun lagi selain itu. Nah, itu negatif tuh, jangan. Tapi kalau positif, kita bermain game hanya untuk hiburan. Nama juga hiburan digital. Jadi kalau kita stres ya udah kita bermain game. Tapi kalau kita udah gak stres lagi, stop. Ya, tahan. Nanti lagi kita mainnya. Artinya jangan ada namanya kata orang tuh bilang jangan sampai kecanduan game. Ya, kalau kecanduan game itu berat. Ya, jangan sampai seperti itu. Kita boleh bermain game, tetapi itu hanya untuk hiburan semata. Artinya bukan untuk konsumsi sehari-hari kita. Ibarat kita makan. Kalau kita makan kita butuh nasi kan, otomatis kita harus makan. Nah, itu boleh. Ya, tetapi kalau game jangan dari pagi ke pagi. Ya, cukup berapa jam kita main. Habis itu kita melakukan kegiatan yang lainnya. Ya. Nah, kalau kita bicara masalah game ya, otomatis di game tersebut sebenarnya banyak sejarah, sehingga kenapa game sekarang menjadi primadona ya. Sebenarnya kita harus mengenal dulu sejarahnya, kita mengenal dulu industri pembuatan gamenya ya, kita mengenal dulu pengembang game itu sendiri seperti apa ya. Nih, seberapa besar sih industri game komputer. Nah, the big hits ya, Sony, Microsoft, Ubisoft ya, banyak seperti itu ya. Ada 30 juta PS2 dulu, Xbox dan game Cup dijual pada tahun 2002 ya. Nah, penjualan video game melambung ke angka berapa? Kurang lebih 18,2 miliar pada tahun 2003. Jadi satu tahun itu benar-benar drastis pembelian gamenya tadi ya. Nah, kemudian game menekan pertumbuhan pada hardware ya. Kenapa ya? Berarti seperti ini. Mengapa kami membutuhkan komputer yang lebih cepat? Ya, itu loh. Jadi ya, kalau kita berpikir kenapa sih handphone itu ada handphone yang terbaru dengan spesifikasi yang terbaru? Ya karena ini. Karena game tadi ya. Orang-orang membutuhkan hardware yang cepat untuk bermain game. Jadi kalau saya bermain game itu saya nggak mau nge-lag gitu loh. Ya, bagaimana caranya? Berarti kita harus mencari hardware yang mumpuni kan. Ya, kalau handphone kita RAM-nya cuma 4 GB, ya, game kita mungkin pada waktu kita download itu besar, ya, bisa nggak kita main? Bisa mungkin, tapi nge-lag lama, ya, susah kan, bisa patah-patah. Nah, artinya apa? Sehingga kita membuat kita tidak puas bermain game. Nah, berarti kita harus membutuhkan membutuhkan komputer yang lebih cepat kan. Membutuhkan komputer yang lebih cepat, membutuhkan teknologi yang lebih cepat, sehingga sehingga kita bisa bermain game dengan leluasa. Nah, itulah kenapa ya game itu menekan pertumbuhan pada hardware ya. Kenapa? Karena yaitu kebutuhan tadi ya, kebutuhan si pengguna ya, si usernya tadi ya. Kemudian apa yang dapat dibeli lagi? Suara, force feedback, banyak ya. Jadi intinya game
membuat pertumbuhan membuat kemajuan teknologi terutama pada hardware-nya. Yang dulunya handphone itu hanya 1 giga, sekarang bisa menjadi 2 giga, 3 giga, 4 giga, 32 giga, RAM-nya bisa jadi 4 giga, 6 giga, 8 giga dan seterusnya. Ya masih banyak lagi seperti itu. Jadi intinya hiburan ini bisa menekan pertumbuhan teknologi. Nah, kemudian ada namanya game online. Ya, game online ini ya balik lagi seperti yang saya bilang sebelumnya, adalah game yang tidak asing lagi bagi kita. Ya. Nah, dua pertama adalah raksasa dan penantangnya. Ya. EverQuest dan Unreal. Ya, kemudian ada Asia Challenge, ya hanya meniru, ataupun Gundam. Nah, kemudian ada namanya model game online. Nah, model game online ini misalkan harus terkoneksi ke server pusat agar dapat bermain. Ya, ini pasti ada ya semacam kayak PB ya, PB dulu ya. Jadi PB itu kalau kita point blank, kalau kita main kan biasanya kan harus terkoneksi dengan servernya. Kalau servernya lagi maintenance, otomatis kita tidak bisa bermain kan. Mungkin hampir semua game harus terkoneksi dengan server pusatnya ya. Kemudian para pemain saling tidak mengenal. Nah, inilah hebatnya game. Hebatnya game kita bisa Kita bisa terhubung ke seluruh pelosok. Bisa jadi ke seluruh dunia ya. Pada waktu kita bermain game mungkin kita tidak mengenal teman kita di game tersebut siapa, kemudian lawan di game kita itu siapa. Kita tidak mengenal. Tetapi yang jelas ya game tersebut menyatukan pemain dari seluruh pelosok, baik dari Sabang sampai Merauke, baik dari Indonesia sampai keluar negeri segala macam ya. Jadi para pemainnya saling tidak mengenal. Tetapi nanti akan saling mengenal nggak? Saling mengenal. Mungkin dari game kita bisa tahu sama orang si A, kita bisa tahu sama si B, dan kita bisa tahu bahasa mereka ya. Makanya ada yang bilang orang yang bermain game itu biasanya bahasa Inggrisnya itu bisa lebih bagus. Kenapa? Karena kan apalagi kita bermain game yang memang dari luar ya, jadi kita hubungannya interaksi dengan orang luar. Jadi mau gak mau kita sambil belajar bahasa Inggris itu. Banyak kayak gitu kejadiannya. Gara-gara game seseorang bisa lancar bahasa Inggrisnya, itu bisa. Tapi itu dari segi positifnya. Tapi kalau segi negatif, dia hanya tahu main aja, dia nggak berinteraksi. Nah itu susah juga kalau kayak gitu. Ya. Nah kemudian kalau model game online itu dia levelnya meningkat, ada level-levelnya, ya ada level-levelnya. Kemudian misalkan level kamu level apa? Saya master atau apa? Kalau di game online di Mobile Legends itu apa namanya saya lupa, karena saya nggak pernah main, jadi saya nggak begitu paham sih. Tapi yang jelas ada levelnya ya, biasanya game itu ada levelnya. Kemudian ada kemampuan yang meningkat, terus dari kemampuan yang meningkat otomatis meningkatkan kesenangan si penggunanya ya. Nah kemudian mengapa sih orang-orang menyukai game ini? Kenapa? Ya karena untuk hiburan dan memiliki tantangan yang tersendiri di dalam bermain game ya. Jadi rasa penasaran itu sangat besar. Jadi kalau saya kalah main game, waduh gimana sih kalah? Waduh saya harus ini. Jadi ada taktiknya, ada tekniknya bermain game ya. Ya jadi mengapa orang-orang suka main game ya? Karena tadi pertama sebagai hiburan semata, kemudian sebagai untuk mencari uang, cari income, bisa jadi ya, apalagi banyak youtubers yang membuat konten tentang game ya, bagaimana mereka mengalahkan si A, bagaimana mereka akan mengalahkan si B, bagaimana mendapatkan baju senjata ini di dalam game online. Karena banyak seperti itu youtubers ya, karena saya lihat anak saya juga seperti itu. Kalau nggak main game dia melihat YouTube orang-orang main gamenya, lihat kayak gini, nah seperti itu ya. Kemudian kita lihat apa sih masa depan dari game ini ya. Nah otomatis kalau ada game online, otomatis warnet akan banyak nggak? Pertanyaan, warnet akan banyak nggak? Enggak kan? Nah itulah yang saya bilang di awal tadi ya, karena gara-gara ada game online, warnet udah mulai banyak tutup ya, udah mulai banyak tutup.
Tapi masih ada nggak warnet? Masih, tetap masih ada warnet, cuma tidak sebanyak dulu. Kalau dulu kan kalau orang mau main game ya ke warnet, ya kalau mau game ke warnet. Terus sekarang ya orang lebih bermain game di handphone masing-masing. Karena apa? Karena sekarang game udah diperbarukan sama pengembangnya. Yang dulunya hanya berbasis desktop, kita tidak bisa berbasis mobile. Nah, sekarang banyak game yang udah berbasis mobile. Sehingga apa? Sehingga warnet itu ya hanya dibutuhkan untuk apa? Paling-paling untuk browsing segala macam. Itu juga dari handphone orang juga udah bisa sebenarnya. Ya, sehingga makanya warnet mulai ditinggalkan. Ya. Tapi masih ada juga. Nah, kemudian apakah terlalu banyak pemain yang ada? Ya. Iya. Ya. Kalau banyak pemain pasti. Ya, apalagi ini yang apa? Yang harus kita perhatikan juga ya. Game online itu banyak game-game yang positif dan negatif ya. Ada game-game online yang negatif. Contohnya apa? Contohnya game judi. Nah, itu harus hati-hati tuh ya. Karena bisa apa? Bisa menguras uang kalian ya. Akhir-akhir ini saya melihat banyak game yang apa? Yang kayak jackpot itu ya. Yang kayak jackpot atau trade. Nah, ternyata setelah saya telusuri ternyata game itu menghasilkan uang juga ya. Ya, jadi 1B itu kalau saya tanya sama yang main game itu 1B itu dijual 60.000. Wih, lumayan dong. Jadi kalau kalian bisa menang 100B, ayo udah berapa duitnya? 60 dikali 100. Waduh. Bisa kaya ya. Nah, tapi itu judi enggak? Ya, judi ya. Itu judi. Tapi ya balik lagi ke masing-masing lah. Ya, kalian tanggung sendiri ya resikonya masing-masing. Kalau judi berarti ya kalian ya sebagai orang muslim ya seperti apa, tapi balik lagi ya kalau hanya untuk hiburan ya seperti itu. Tapi memang saya lihat banyak yang bermain game yang jackpot tadi ya, itu salah satu itu untuk menghasilkan uang ya. Tapi kalau game-game Mobile Legends, FF itu mungkin untuk kesenangan aja ya. Ada game untuk uang itu juga yang namanya apa? Poker ya, itu poker ya. Kalau poker udah lama mungkin ya. Dari yang namanya apa? Yang dari namanya chip sampai orang udah mulai mentransfer uang ya. Ya itu. Jadi ya kita lihat dari segi positif dan negatifnya ya. Jadi game itu kalau bisa kalian pilih-pilih lah gamenya. Game ini baik atau tidak itu ya. Nah, ini saya bilang tadi dampak dari gamenya. Dampak dari gamenya apa aja? Nah, pecandu game. Satu game ataupun wajib bermain game. Jadi tiada hari tanpa main game. Jadi sehari dia tidak main game, dia akan menjadi marah. Sehari dia tidak main game, dia akan menjadi rusing. Ya, kacau hidupnya. Ya, jadi dia pokoknya jangan sampai dia tidak bermain game. Ya. Jadi satu hari itu tidak akan terlewatkan untuk bermain game. Nah, itu orang udah pecandu. Banyak nggak orang-orang yang kecanduan game? Banyak. Ada yang bermain game sampai meninggal juga ada. Sampai sebelum meninggal dia tangannya kayak orang main game. Kan ada viral-viralnya. Tapi saya nggak tahu itu benar apa enggak. Tapi yang jelas ya karena kecanduan game ya seperti itu. Kadang-kadang motorik otak kita kadang menjadi rusak loh. Kalau seandainya kita terlalu parah bermain gamenya. Ya. Kemudian dunia virtual dengan uang virtual. Nah, apakah uang di dunia game itu nyata? Ada nyatanya, ya. Kenapa saya bilang ada nyatanya? Seperti yang saya bilang tadi, ada game judi tadi, poker. Jadi kalau kita mau main game poker, kita harus transfer uang ke rekening mereka, ya. Kemudian baru kita bisa bermain. Ya, kalau sudah kita menang, baru kita melakukan withdraw. Ya, sama dengan apa? Sama dengan jackpot tadi. Ya, tapi jackpot tadi kita menjual chip. Ya, jual chip. 1B-nya misalkan 60.000 ya. Nah, seperti itu. Jadi ada dunia itu uang virtual. Jadi judi online itunya ya, judi online. Nah, kalau judi online ini memang susah untuk untuk ditangani ya. Karena kita nggak tahu nih siapa yang berjudi kan. Kalau judi secara langsung kelihatan, oh judi ini judi QQ, oh kita lihat langsung kita ciduk. Kalau judi virtual kan susah ya, judi online itu susah. Nah, kemudian apakah pemain tersebut hanya sebatas ID digital atau manusia? Ya, otomatis penggunanya pasti manusia. Mereka
menggunakan ID masing-masing. ID masing-masing ini bisa ini ya, bisa dibuat-buat ya, ataupun pemalsuan ID bisa jadi seperti itu. Tapi kalau judi online kayak poker segala macam, otomatis kita harus mendaftarkan rekening kita. Nah, itu otomatis itu nggak bisa dimanipulasi tuh, nggak mau ya. Terlalu banyak darah. Nah, terlalu banyak darah ini dalam arti ya, misalkan gara-gara game terjadi pembunuhan, ada nggak? Banyak ya. Seperti kasus yang viral dulunya ya, yang dia membunuh umat Islam ya. Saya nggak tahu, itu kita bukan bicara masalah agama ya, tapi gosipnya ataupun beritanya itu dia terobsesi seperti game FF ya. Jadi dia mau senjata dan nembak-nembak, so ada itu seperti itu. Jadi kecanduan seperti itu ya. Nah, hukum untuk mengendalikan ada nggak? Ada. Bagaimana? Ya, ada namanya yang cybercrime tadi. Tetapi memang sekarang memang susah ya, agak susah untuk apa? Untuk mengendalikan hukum untuk game ini tadi. Karena memang terkadang kita nggak tahu siapa asli pemain gamenya ya, siapa sih aja yang bermain game judi misalkan seperti itu. Jadi susah untuk di ini, walaupun sebenarnya ada hukumnya ya. Itu adalah PR untuk pemerintah kita ya, bagaimana cara memfilter game ini. Kalau dia merusak biasanya harus diblokir segala macam, atau diberi batasan lah seperti itu ya, harusnya seperti itu. Apalagi yang kita takutkan anak-anak kecil yang bermain game-game tadi, kayak game-game Smackdown misalkan, dia praktekkan sama temannya. Dia lihat gamenya, oh cara banting orang tuh seperti ini, ya temennya dibanting, akhirnya tangan temennya patah. Nah itu kan beresiko kan, bisa jadi pada waktu dia banting, lehernya kebanting ke tanah, langsung patah lehernya. Dia kan bisa mengakibatkan apa? Meninggal dunia kan. Ya, jadi banyak dampak-dampak dari game ya. Kalau kita ada dampak positif, ada dampak negatifnya. Dampak positifnya ada yang lomba ya, turnamen game, mungkin sampai hadiahnya sampai miliaran rupiah, ada yang seperti itu. Dari game juga bisa menghasilkan income buat seseorang menggunakan YouTube ya, dia membuat simulasi game, dia membuat tutorial game, bisa jadi seperti itu. Jadi, tapi kalau negatifnya yang tadi, kecanduan game, bisa terjadi pembunuhan, kekerasan ya, hanya karena game aja. Jadi buat kalian yang bermain game ya, bijaklah dalam bermain game ya, karena kita beranggap game itu adalah apa? Sebuah hiburan semata ya, bukan utama kita gitu, tapi sebuah hiburan semata. Lebih baik saya mendengarkan musik seharian gitu loh. Kalau musik kan hanya sekedar musik gitu loh ya. Nih game itu banyak, misalkan kayak Pixar ya. Pixar ini dia selain game dia film juga, film animasi ya, banyak juga ya produksi dari ini ya. Nih produksi film digital dari Toy Story ke Matrix 3 ya, semuanya film digital ataupun kartun ya. Kemudian memadukan gambar digital dengan adegan nyata, itu banyak ya. Ada film 3 dimensi langsung dengan manusia itu sendiri ya, dengan adegan nyata, itu banyak. Jadi ada 3D dan efek khusus yang digunakan ya. Nah, tetapi di balik itu ada persaingan ya, ada persaingan antara Pixar dan Disney. Nah, ya yang namanya juga produksi film ya, pasti otomatis mereka namanya saingan-saingan ya. Pasti mereka bersaing di dalam memproduksi film, khususnya film-film animasi ya. Nah, kalau kita bicara masalah manfaat dari film digital, itu banyak manfaatnya ya. Yang pertama, membuat ketidaknyataan menjadi nyata ya. Jadi film digital itu bagi kita tidak nyata, ternyata bisa nyata itu loh ya. Jadi kayak Forrest Gump memainkan pingpong, kemudian Agent Smith terbang 360 derajat, jadi yang tidak nyata menjadi nyata gitu ya. Kemudian mempunyai hasil yang lebih baik, misalkan soldier dalam Star Wars ya, kemudian walking with dinosaurus ya, kemudian mengurangi biaya
Ya, mengurangi biaya ini misalnya mengurangi jumlah aktor ataupun artis. Jadi harusnya kita menggunakan 50 aktor, tetapi dengan kita membuat yang namanya gabungkan namanya 3D, kita hanya membutuhkan yang namanya 20 aktornya yang nyata aja, 30-nya ada 3D. Itu bisa terjadi seperti itu. Ya, tidak ada adegan nyata dalam remote site. Itu bisa juga. Kemudian mengurangi waktu untuk memasarkan. Ya. Jadi itu manfaat dari film digital ketimbang film secara nyata. Ya, kalau secara nyata kan kita kan harus ke lokasi, ada lokasi syutingnya, ya kemudian untuk aktor-aktor, pemain-pemain, artis-artisnya harus kita make up, bajunya, kemudian kalau kondisinya hujan, cuacanya tidak bagus, segala macam, nah kan itu kan banyak prosesnya. Kemudian biaya untuk alat-alatnya, alat produksinya itu banyak dia. Tetapi kalau film digital kita hanya membutuhkan perangkat yang mumpuni, kemudian skill dari animator yang mumpuni. Nah cukup ada beberapa orang dia membuat dengan target beberapa tahun, udah kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar ketimbang dengan film yang nyata. Nah itu perbandingan film digital dengan film yang nyata ya. Nah dukungan untuk film digital itu banyak ya. Yang dari Pixar pertama hardware berbasis Iris dan Sun yang itu tahun 1997. Kemudian ada Rocksaver, kemudian di bawah Linux tahun 2003, kemudian ada Vista G5 dengan macOS 2004, kemudian Toy Story ya per frame-nya yaitu ya untuk animasinya. Jadi mereka dukungan untuk film-film digital ini dari tadi perkembangan dari hardware-nya tadi. Mereka mengembangkan hardware yang mumpuni untuk untuk bisa memenuhi ya, untuk bisa memenuhi pembuatan film digital tadi ya. Nah, untuk langkah-langkahnya banyak sebenarnya. Ada konstruksi model 3D-nya. Nah, untuk membuat model 3D-nya mereka membutuhkan yang namanya sebuah komputer yang memang spesifikasinya yang memang mumpuni ya, seperti yang saya bilang tadi. Ya, kemudian seleksi tekstur dan pemetaan itu otomatis. Kemudian desain adegannya, desain latar belakang dan suara, pengisi suaranya siapa. Kemudian yang terakhir adalah rendering. Rendering ini adalah proses di mana kita menyatukan semua frame yang menjadi satu kesatuan, sehingga menjadilah satu film digital yang bisa kita tonton. Nah, proses rendering ini membutuhkan yang namanya hardware yang mumpuni. Tidak bisa menggunakan hardware yang spesifikasinya sangat rendah, tetapi harus tinggi. Apalagi film yang kita buat itu berjam-jam. Ya. Seperti kalian mungkin kalian sudah merasakan merendering film, ataupun mungkin kalian iseng-iseng mengedit video, kalian render yang 1 menit aja. Kalau spesifikasi komputer kalian tidak kuat pasti lama kan, apalagi sampai 1 jam 2 jam filmnya. Itu bisa membutuhkan waktu berapa bulan, itu kalau sampai ini bisa jadi tahun ya, berapa bulan. Tapi kalau dengan hardware yang tinggi mungkin waktunya tidak terlalu lama ya. Nah, untuk software pembuatan film digital ini banyak. Ada namanya Apple Kitty, ada Autodesk Maya, kemudian ada Clustering Manager, kemudian kemudian ada namanya Blender, ya masih banyak lagi yang lainnya ya untuk film digital. Nah, dampak dari film digital apa aja? Dampak dari film digital ini ya gaya baru dari produksi film, itu bisa jadi seperti itu. Kemudian postingan dan langkah baru dalam produksi, kerjasama di antara perusahaan animasi digital dengan penerbit, itu dampaknya. Jadi kita bisa melakukan pembaharuan di industri perfilman ya. Jadi jangan dulu perfilmannya hanya dunia nyata, sekarang ada film berbasis animasi ya. Ya, sangat bergantung pada penggunaan teknologi itu pasti. Kenapa? Karena film namanya juga film digital, otomatis seperti yang saya bilang tadi ya, hardware-nya harus mumpuni ya, teknologinya harus benar-benar mumpuni gitu loh. Kenapa? Karena film digital itu sangat tergantung pada teknologi ya. Kemudian tidak terbatasnya ruang kreasi ya. Ini memang dari pagi ke pagi kalian membuat film animasi juga enggak masalah, tergantung kitanya sanggup apa enggak ya.
Kemudian dapatkah industri ini tumbuh dengan baik di Hong Kong misalkan, ya, di negara-negara lain juga, ya. Jadi banyak contohnya, ya. Jadi, apa jawaban dari pemerintah dan industri perfilman tentang film digital? Ya, pemerintah otomatis saat ini sangat mendukung, ya, dengan adanya film-film digital pun film animasi. Contohnya di Indonesia. Di Indonesia sekarang udah mulai pesat perkembangan film animasinya, ya, film digital, ya, film atau film animasinya. Seperti Sopo Jarwo, kemudian apa lagi? Ya, walaupun yang dari negara sebelah kayak Upin Ipin segala macam banyak, ya. Tetapi produksi Indonesia itu sendiri udah banyak, ya. Sopo Jarwo apa lagi, ya? Banyak dah, ya, saya lupa tuh pokoknya intinya, tapi yang saya ingat tuh Sopo Jarwo itu salah satunya, ya. Jadi sekarang Indonesia udah perkembangan di bidang perfilman digital itu Indonesia udah mulai maju, ya, yang udah mulai bagus perkembangannya. Nah, ini contoh iPod tadi untuk musiknya, ya.